Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga sahabat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Dalam rangka masa Advent dan Natal tahun 2020 ini, persekutuan doa yang ketiga pada saat ini diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca di rumah masing-masing dengan judul Sahabat yang Tersingkirkan. Ya. Kalau kita ditanya, kira-kira siapakah yang paling siap untuk merayakan Natal? Ya. Tentu jawabannya bukan gereja A, gereja B, gereja C atau yang lain, tapi yang paling siap adalah pengusaha. Sebab jauh-jauh hari sebelum Natal diadakan, mereka sudah memiliki rancangan-rancangan bagaimana untuk menyambut Natal. Bagaimana di momen Natal ini bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya. Karena para pengusaha memiliki satu prinsip yang disebut dengan homo economicus, yaitu mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mau jujur bahwa cara gereja merayakan Natal kadang-kadang tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para pengusaha ini. Ya. Banyak yang membuat acara-acara berbentuk kolosal, mengirim proposal untuk minta bantuan ke berbagai pihak, membuat promosi-promosi yang menarik dengan tujuan agar banyak orang datang ke dalam gereja itu. Dan akhirnya gereja itu menjadi terkenal. Jemaatnya bertambah banyak. Sehingga diharapkan bahwa jumlah warga jemaat itu akan semakin bertambah banyak. Dan pada akhirnya juga persembahan yang didapat dari gereja itu juga akan bertambah banyak. Ya, ini ada satu cerita. Bahwa konon Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia yang saat itu sedang merayakan ibadah Natal. Ya. Jadi Yesus memilih satu gereja yang terbesar di sebuah kota dan ia sangat bahagia bisa mengikuti ibadah yang diadakan di gereja itu dengan penuh hikmat. Ya. Kemudian sesudah ibadah Yesus berdiri di dekat pintu keluar dan seolah dia siap menantikan orang-orang memberikan selamat Natal kepada dia. Namun tidak ada seorang pun yang datang kepadanya menyambut apalagi menyalaminya karena semua orang sudah terburu-buru pengen pulang. Ya, mungkin juga pengen mendapatkan souvenir atau door prize dari gereja itu. Sehingga dia pengen segera cepat pulang. Hati Yesus sedih ketika datang ke gereja yang seperti itu. Karena satu sama lain sudah tidak lagi mempedulikan. Sekalipun Yesus merasa sedih saat itu, tapi dia tidak putus asa. Kemudian dia mencoba lagi ke gereja yang lain. Ya. Ini ke gereja yang kecil di sebuah desa. Ketika Yesus datang ke situ, dia merasa bahagia. Karena orang-orangnya tampak sederhana. Orangnya sangat ceria. Kelihatan begitu merasakan suasana Natal yang indah di gereja kecil itu. Mereka saling bersenda gurau, sering bercerita satu dengan yang lain. Nampak ceria sekali. Yesus senang ketika melihat itu. Tapi kemudian Yesus berkata kepada jemaat yang ada di situ, "Akulah Yesus yang kamu sembah. Akulah Yesus yang kamu sembah." Maka orang-orang yang ada di gereja itu menjadi heboh dan tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Dan bahkan dia menyebut bahwa Yesus itu orang yang gila. Orang yang ngomong yang lantur.
Dan kemudian tiba-tiba Bapak Pendeta itu datang dan kemudian mengajak Yesus itu ke ruang yang tertutup. Kemudian di ruang tertutup itu pendeta berlutut di bawah kaki Yesus dan mencium Yesus sambil menyembah Yesus. Kemudian Yesus terkejut dan bertanya kepadanya, "Hei, engkau kenal aku? Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, pendeta itu berkata kepada Yesus, "Ampuni aku, Yesus. Aku takut mereka tidak percaya lalu meninggalkan gereja ini. Mereka tidak percaya kepadamu. Jika mereka semua meninggalkan gereja ini, maka gereja ini akan menjadi bangkrut. Karena tidak ada orang yang memberikan persembahan di gereja ini. Terus aku nanti akan mau makan apa?" Demikian kata pendeta itu kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita sederhana ini menggambarkan tentang kehidupan bernatalan. Bahkan juga kehidupan bergereja kita selama ini. Mirip dengan pengusaha yang mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah sebabnya seringkali yang diundang dalam perayaan-perayaan Natal itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Orang-orang penting, orang-orang kaya. Orang yang mungkin memiliki pengaruh yang kuat. Dan bisa memberikan dukungan finansial kepada gereja itu. Mereka ditempatkan di tempat duduk di depan, di kursi kehormatan. Sementara untuk anggota jemaat biasa dan mungkin orang-orang yang kurang mampu tidak mendapatkan perhatian yang sepantasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita gembira yang kita dengar dari firman Tuhan pada saat ini. Dari Matius 9 ayat 33 yang mengatakan seperti ini. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya di dunia ini. Bahwa digambarkan bahwa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Di dalam perikop ini dijelaskan adalah Matius. Dan juga orang-orang yang berdosa. Mereka makan bersama, ini merupakan tindakan persahabatan. Dan kalau kita melihat siapakah itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah warga negara Yahudi. Namun mereka bekerja untuk penjajah. Di dalam menjalankan tugasnya, dia seringkali menarik pungutan yang lebih dari yang seharusnya. Sehingga pemungut cukai itu di lingkungan mereka, dia diasingkan karena dia dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa, seorang yang senang di atas penderitaan bangsanya sendiri. Mereka yang mendapatkan uang banyak dengan cara menindas bangsanya sendiri. Sehingga kita bisa melihat betapa Matius dan pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa lainnya itu sangat disingkirkan oleh lingkungan sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang baik yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa Yesus datang bukan kepada orang-orang yang tidak berdosa, tetapi Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Yesus tidak menyingkirkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin tidak punya apa-apa, bahkan orang yang diasingkan oleh masyarakat. Yesus mau menerima dia, bahkan
mau mengajak untuk makan bersama-sama. Maka dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kita belajar bagaimana kita juga memberikan perhatian pada orang-orang yang terpinggirkan selama ini. Bisa jadi mungkin pembantu rumah tangga, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Atau mungkin selama ini kita masih memiliki komunikasi yang kurang baik dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita membuka keran komunikasi ini. Kita membuka komunikasi lagi. Jangan sampai kita sebagai murid Tuhan meminggirkan orang-orang yang seharusnya kita harus kasih, yang seharusnya kita harus perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini, kita membangun komunikasi yang bagus. Kita tidak lagi menyingkirkan orang-orang yang dianggap atau dijauhi oleh lingkungannya. Dan mari kita memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang tersingkirkan, kepada mereka yang diasingkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.